Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa juga untuk bagikan ke sosial media kamu, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kisah Wali Songo, Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati dan merupakan adik dari Raden Maktub Ibrahim atau Sunan Bonang. Raden Kosim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah bagian barat daerah Gresik, yaitu bagian kosong dari ulama besar bagian Tuban dan Gresik. Raden mulai perjalanannya dengan menaiki perahu dari Gresik setelah singgah di tempat Sunan Giri. Dalam perjalanan ke arah barat itu, perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar sehingga menabrak karang dan hancur. Hampir saja Raden Kosim kehilangan jiwa, tapi bila Tuhan belum menentukan ajal seorang, bagaimanapun hebatnya kecelakaan, ia pasti akan selamat. Demikian pula halnya dengan Raden Kosim. Secara kebetulan, seekor ikan besar, yaitu ikan talang, datang kepadanya. Dengan menunggangi punggung ikan tersebut, Raden Kosim dapat selamat hingga ke tepi pantai. Raden Kosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu. Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang dengan lantarannya ia bisa selamat. Untuk itu beliau berpesan kepada anak turunannya agar jangan sampai memakan daging ikan talang. Bila pesan ini dilanggar, maka akan mengakibatkan bencana, yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi. Ikan talang itu membawa Raden Kosim hingga ke tepi pantai yang termasuk di wilayah desa Jelak. Sekarang di wilayah desa Banjarwati, Kecamatan Paciran. Di tempat itulah Raden Kosim disambut masyarakat setempat dengan antusias. Lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Kosim adalah putra Sunan Ampel, seorang waliullah dan ulama besar, masih terhitung kerabat keraton Majapahit. Di desa Jelak itu Raden Kosim mendirikan pesantren. Karena caranya mensiarkan agama Islam yang unik, maka banyaklah orang yang berguru kepadanya. Setelah 1 tahun di desa Jelak, Raden Kosim mendapat ilham supaya menuju ke arah selatan, kira-kira berjarak 1 km. Di sana beliau mendirikan surau langgar untuk berdakwah. Kemudian secara mantap beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis, yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalem Duwur. Di bukit yang disebut Dalem Duwur itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat. Adapun makam Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum tersebut. Raden Kosim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Artinya dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama Islam, beliau menganut jalan lurus, jalan yang tidak berliku-liku. Agama harus diamalkan dengan lurus dan benar, sesuai dengan ajaran Nabi. Tidak boleh dicampur baur dengan adat dan kepercayaan lama. Meski demikian, beliau juga menggunakan kesenian rakyat untuk berdakwah. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa. Ajaran Sunan Derajat yang terkenal di antara ajaran beliau adalah sebagai berikut. Berilah tongkat kepada orang buta, berilah makanan kepada orang yang kelaparan, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut. Berilah petunjuk kepada orang bodoh, buta. Sejahterakanlah kehidupan rakyat orang miskin, kurang makan. Ajarkanlah kepada orang budi pekerti dan etika yang tidak tahu malu atau belum punya peradaban tinggi. Berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita atau ditimpa bencana. Ajarannya ini sangat supel, siapapun dapat mengamalkan sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing. Bahkan pemeluk agama lain pun tidak keberatan untuk mengamalkannya. Di samping terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa dermawan dan sosial, beliau juga dikenal sebagai anggota Wali Songo yang turut mendukung dinasti Demak dan ikut pula mendirikan Masjid Demak, simbol kebesaran umat Islam pada waktu itu. Di bidang kesenian, di samping ahli ukir, beliau juga pertama kali yang menciptakan gending panggur, sehingga sekarang gending tersebut masih disukai oleh rakyat Jawa. Sunan Derajat, demikian gelar Raden Kosim.
diberikan kepadanya karena beliau bertempat tinggal di sebuah bukit dan yang tinggi, seakan melambangkan tingkat ilmunya yang tinggi, yaitu tingkat atau derajat ulama muqarrabin, ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tak jauh dari makam beliau telah dibangun museum yang menyimpan beberapa peninggalan di zaman Wali Songo, khususnya peninggalan beliau di bidang kesenian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.